Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan error handling di JavaScript ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript tutorial. Kita cek dulu. Oke, kita sudah sampai ke folder 80. Kita akan membuat direktori 81 ya. Prompts error handling. Oke, ini ya. Saya akan masuk ke direktori 81. Oke, saya akan clear screen. Kita akan buka neopimnya. Oke. Ini ya, kita akan buka sidebarnya. Nah, kita akan definisikan file index.html. Oke, kita akan tekan A lagi. Saya akan buat folder JS script.js. Oke, kita memiliki dua buah file index.html. Oke, kita akan definisikan di sini basic HTML-nya. Oke, CSS-nya ini kita hapus. Oke, ini kita save. Saya tekan escape. Kemudian saya akan buka lagi ini file dan ditutup sidebar-nya. Oke, jadi materi kita terkait dengan saya mau kasih note prompts error handling. Nah, ini ya. Jadi kita akan belajar terkait dengan error handling. Error handling ini kalau di hampir setiap bahasa pemrograman yang memiliki error handling dan umumnya menggunakan try catch ya. Dan di sini juga di JavaScript sama ya, bisa kita menggunakan try catch. Kita langsung contohkan, misalkan saya memiliki sebuah function, kita akan coba yang tanpa menggunakan error handling dulu ya. Misalkan kita buat get user by ID. Nah, misalkan di sini saya memiliki parameternya ID. Oke. Kita akan cek di sini jika tipe of ID ini tidak sama dengan strict, artinya ya. Ini misalkan number ya, tidak sama dengan number atau ID kurang dari sama dengan 0. Nah, maka ini akan kita tambahkan ya error throw new error. Nah, kita akan tambahkan error. Misalkan kita kasih pesannya ini invalid ID argument. Nah, misalkan kita kasih pesan ini ya. Nah, kemudian jika ini berhasil, kita akan kasih return ini new promise. Nah, promise ini akan kita isi seperti biasa, resolve dan reject. Ini adalah sebuah fungsi panah. Nah, sini kita akan isi resolve-nya dengan sebuah objek ya, yang ditekan objek ID titik 2. Kita akan ambil dari ID yang dari parameter. Kemudian username-nya kita misalkan ini saya kasih admin ya, contohnya misalkan seperti ini, kita kasih admin. Nah, sekarang kita akan coba panggil tanpa menggunakan error handling, get user by ID. Nah, misalkan kita kasih parameternya A ya. Nah, ini kan kita sudah cek nih, kalau misalkan parameternya tidak sesuai dia akan muncul error. Nah, A, kemudian kita akan tambahkan then di sini ya, karena kita menggunakan prompts user. Nah, misalkan nanti returnnya adalah user. Ini akan kita cek console.log ini user dot username ya, akan kita ambil ya. Kemudian kita tambahkan lagi dot catch. Nah, catch ini akan mereturnkan error ini sebuah fungsi yang akan mereturnkan console.log, R-nya akan dicetak seperti ini ya.
kita save. Oke, ini kita akan buka menggunakan live server, Ctrl L, servernya jalan ya. Kita akan inspect, kita lihat konsol. Nah, di sini sudah muncul ya, invalid ID argument. Kita akan buka, nyamping coding kita. Nah, invalid ID argument ini ada error. Nah, ini kan errornya panjang nih. Kalau misalkan user yang lihat ini kan agak kurang enak ya. Nah, kita ingin misalkan tidak muncul merah seperti ini. Nah, kita bisa dengan menggunakan try. Nah, kita tangkap nih errornya. Nah, ini kita pindahkan nih ke atas ini. Kita pindah ke dalam try-nya. Nah, sini ya. Kemudian kita tambah di sini untuk tangkapannya catch. Nah, catch-nya ini akan kita ambil misalkan error. Nah, errornya ini kita akan cetak console.log. Kita akan cetak misalkan terjadi error. Kita akan cetak dari pesannya error. Nah, ini kita save. Nah, sekarang jadi tidak merah kayak tadi ya. Terjadi errornya apa? Invalid argument. Nah, itu kita menggunakan try catch untuk error handlingnya ya. Jadi kita bisa tentukan pesan errornya mau seperti apa. Ini tergantung kita yang bikin. Oke, itulah contohnya kita menggunakan try catch untuk menangkap error. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan errornya di dalam promise? Ini kan di luar promise ya errornya. Nah, misalkan kita taruh di dalam promise-nya. Nah, ini juga kita bisa. Nah, error di dalam promise-nya misalkan ya. Nah, kita coba di sini saya buat sebuah variabel auto rise sama dengan false. Misalkan ini tidak diizinkan ya. Nah, kita akan membuat function get user by ID 2. Nah, kita definisikan 2 aja ya. Ini menggunakan ID juga. Oke. Kemudian di sini kita akan langsung returnkan new promise. Nah, ini kita akan sama ya. Kita akan kasih resolve dan reject. Oke, ini fungsi panah. Nah, di dalamnya kita akan cek jika tidak sama dengan authorize. Nah, jadi dia tidak diizinkan, maka kita akan kasih throw new error. Nah, akan kita kasih pesan errornya Anda tidak diberikan hak. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian misalkan dia berhasil, kita akan resolve-nya, kita akan isi dengan objek yang tadi ya. ID kita ambil dari ID parameter, kemudian username kita akan kasih dia admin. Oke. Ini ya. Nah, sekarang kita tinggal panggilnya kita menggunakan try. Nah, sini kita tambahkan get user by ID 2. Nah, kita kasih misalkan 10 ya. Kemudian di sini kita akan kita akan ambil user. Nah, ini sebuah fungsi yang akan mengembalikan console.log username. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini kita ada dot catch. Nah, catch-nya kita akan ambil dari sama ya, R. Ini adalah sebuah fungsi yang akan mengembalikan konsol
log error. Nah, errornya sekarang kita tambahkan di sini catch-nya. Nah, catch-nya kita akan tangkap errornya. Kemudian kita akan cetak console console.log, kita akan kasih dia error by try catch misalkan ini ya. Kemudian kita akan cetak errornya $error, kita ambil ke sini errornya, kita tinggal save. Nah, ini ya errornya. Anda tidak diberikan hak. Nah, errornya nih. Kemudian di sini ada muncul errornya. Jadi muncul errornya, kita tangkap mana tidak diberikan hak dan muncul ke sini errornya. Oke, itu contoh kita menggunakan error sebagai try catch ya untuk menangkap errornya. Ini error by try catch-nya mana? Authorize error, throw new error. Ini kita kasih string berbeda dengan yang atas ya. Error try catch titik 2, kita kurung kurawal tutup, kita tutup dengan backtick, kita tutup dengan backtick, save. Nah, dia baru ya kita dapatkan. Jadi error try catch, Anda tidak diberikan hak. Oke, itu. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan tidak memiliki fungsi promise ya, di reject di fungsi promise-nya. Jadi ini kan kita menggunakan throw. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan reject gimana? Nah, ini tinggal kita ubah aja nih. Ini saya akan remark. Nah, ini kita ganti dengan reject di sini. Reject. Nah, rejectnya kita akan isi. Anda tidak diberikan hak. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tetap ya hasilnya sama walaupun kita menggunakan reject. Yang ini kan menggunakan throw, yang ini menggunakan reject, tapi hasilnya sama, kita bisa mendapatkan datanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memiliki sebuah promise yang tidak memiliki catch? Ini kan kita memiliki catch nih. Nah, kalau misalkan ininya kita hilangkan, ini kita remark, apakah yang akan terjadi? Kita save. Nah, di sini ada pesan ya. Nah, beda pesannya dengan yang tadi. Jadi ini juga bisa saja terjadi. Dan itu kejadiannya kalau misalkan tidak menambahkan catch di sini, maka pesan errornya menjadi ini ya. Ya, in promise tidak diberikan hak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman menggunakan, sebaiknya menggunakan catch supaya ini lebih informatif. Kalau misalkan tidak, jadinya ya gitu hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk error handling di JavaScript kita bisa menggunakan try catch dan kita bisa tangkap kesalahan itu dan kita bisa tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.